Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B10 akan mempresentasikan hasil mockup aplikasi penyewaan mobil berbasis mobile dengan nama Karen. Untuk yang pertama ada Muhammad Rehan Maulana dengan NIM 2024 1010 2058. Yang kedua ada Aldi Mahendra dengan NIM 2024 1010 2077. Dan yang terakhir ada saya, Dimas Prasetyo, 2024 1010 2083. Kemudian latar belakang kami membuat aplikasi ini yaitu kami ingin membuat inovasi yang akan berguna bagi masyarakat. Karena saat ini belum ada aplikasi yang khusus untuk menyediakan penyewaan mobil. Kebanyakan penyewa mobil antara penyewa dan penyedia adalah dari kenalan. Jadi kami harap aplikasi ini bisa memudahkan penyewa mobil untuk semua kalangan. Kemudian 4 data master dan 2 transaksional. Untuk yang 4 data master, yang pertama ada user, yang kedua admin, yang ketiga kategori, dan yang keempat mobil. Untuk 2 transaksional, yang pertama rating dan yang kedua rental. Kemudian saat ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur aplikasi Karen sebagai user. Nah, di halaman paling kiri ini adalah halaman awal. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu masuk, daftar, dan admin. Masuk digunakan jika user sudah memiliki akun. Dan jika ditekan masuk, akan dilanjutkan ke halaman kedua. Di sini kita akan memasukkan email dan password. Nah, halaman kedua ini berinteraksi dengan tabel user dengan CRUD read. Kemudian jika kita menekan daftar, itu berarti kita belum punya akun. Di sini kita mendaftarkan akun kita. Nah, halaman ini berinteraksi dengan tabel user, yaitu create dan read. Selanjutnya, nah di sini di halaman yang kiri ini adalah menu awal setelah masuk. Nah, di sini akan dimunculkan promo-promo. Nah, di sini terdapat tombol kategori mobil. Halaman ini berinteraksi dengan tabel user, yaitu read, dan juga tabel car, yang juga read. Nah, jika kita menekan tombol kategori mobil, di sini akan dimunculkan halaman kategori mobil. Terdiri dari mobil 6 kursi dan juga 4 kursi. Tabel ini, ya tabel yang ada di halaman ini, yang berinteraksi dengan halamannya ini, yaitu tabel kategori read. Kemudian, jika kita memilih salah satu kategori, di sini akan dimunculkan halaman seperti gambar ketiga ini. Di sini akan ditampilkan beberapa mobil yang tersedia sesuai dengan kategori yang telah kita pilih. Halaman ini berinteraksi dengan tabel car, yaitu read. Selanjutnya, nah, setelah kita memilih salah satu dari mobil, akan muncul halaman yang kiri. Di sini akan ditampilkan deskripsi dari mobil dan juga harga per harinya. Dan juga di sini ada rating atau ulasan dari penyewa-penyewa sebelumnya. Halaman ini berinteraksi dengan tabel car, yaitu read, dan juga rating, yaitu read. Kemudian jika kita menekan sewa, di sini akan dimunculkan beberapa data yang harus diisi untuk menyewa. Halaman ini interaksi dengan rental, yaitu create, dan juga car, yaitu read. Setelah next, kita akan dibawa ke halaman ketiga, yaitu menunggu konfirmasi. Di sini kita menunggu konfirmasi dari admin atau admin dari mobil itu. Nah, di sini halaman ini berinteraksi dengan tabel rental, yaitu read. Selanjutnya, setelah dikonfirmasi akan
Jadi seperti ini, yang kiri ini adalah mobil yang menunggu untuk user ambil. Nah, di sini halaman ini berinteraksi dengan tabel rental yaitu read dan update. Setelah melakukan pembayaran dan diambil, maka akan masuk ke halaman yang tengah, yaitu berarti user sedang menyewa mobil. Halaman ini berinteraksi dengan tabel user yaitu update dan juga rental read. Setelah melakukan penyewaan, ada fitur riwayat. Di sini akan ditampilkan semua riwayat transaksi dari user tersebut. Halaman ini berinteraksi dengan tabel rental, read, delete, dan juga tabel rating yaitu read. Selanjutnya, kita bisa menambahkan nilai atau komentar terhadap penyewaan yang telah kita lakukan. Di halaman yang kiri, ini berinteraksi dengan tabel rating, yaitu create, dan juga tabel card, yaitu update. Kemudian ada menu profil di tengah, yang berinteraksi dengan tabel user, yaitu read. Kemudian kita bisa edit profil atau ganti password. Jika kita edit profil, akan masuk ke halaman yang kanan, yang berinteraksi dengan tabel user, yaitu update. Selanjutnya, jika kita update password, kita akan masuk ke halaman yang kiri dan halaman ini berinteraksi dengan tabel user yaitu update. Selanjutnya, interface admin akan dijelaskan oleh Aldi Mahendra. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur proses dari admin. Tampilan yang pertama di sini ada daftar admin. Gunanya untuk mendaftar diri sebagai admin. Tampilan ini berinteraksi dengan tabel admin dengan CRUD-C, create. Kemudian setelah melakukan pengisian, kita next, lalu kita dialihkan dengan tampilan masuk atau login. Kita mengisikan email dan password. Kemudian tabel ini berinteraksi dengan tabel admin dengan CRUD R atau read. Selanjutnya, apabila kita sudah memasukkan email dan password, kita dialihkan pada halaman home dari si admin, yaitu halaman profil. Dan juga ada daftar mobil di sini. Tabel ini berinteraksi dengan tampilan ini berinteraksi dengan tabel admin dengan CRUD read. Kemudian tampilan ini berinteraksi juga dengan tabel car, yaitu read. Apabila kita mengklik fitur plus yang ada di tengah ini, kita dialihkan pada tampilan mobil yang akan ditambahkan. Seperti ini. Tabel ini berinteraksi dengan tampilan ini berinteraksi dengan tabel car, yaitu dengan CRUD-C atau create. Berinteraksi juga dengan tabel admin dengan CRUD-U atau update. Di sini juga memiliki fitur kamera, yaitu fitur kamera ini digunakan untuk menambahkan foto dari mobil tersebut. Setelah selesai, kita dialihkan pada halaman data pesanan dari si user. Tampilan ini berinteraksi dengan tabel rental dengan CRUD RCD, read, create, dan delete. Baik, setelah itu kita masuk atau dialihkan pada konfirmasi pembayaran dari si user. Apabila kita mengkonfirmasi, maka kita harus mengklik konfirmasi pembayaran ini. Tampilan ini berinteraksi dengan tabel rental, yaitu dengan CRUD, update, dan read. Apabila kita sudah mengkonfirmasi pembayaran dari si user, kita dialihkan pada status
dalam penyewaan ini yang terdapat pada gambar 2. Tampilan ini berinteraksi dengan tabel CAR, dengan CRUD update, kemudian berinteraksi juga dengan tabel rental, dengan CRUD read. Di sini juga kami memiliki fitur GPS. Gunanya fitur GPS ini untuk melacak di mana mobil dan kemana mobil itu akan pergi. Baik, kita masuk pada riwayat transaksi. Tabel ini berinteraksi, tampilan ini berinteraksi dengan tabel rental, dengan CRUD, read, dan delete. Terima kasih.